Oke teman-teman, dari kemarin nih saya ada water heater ya yang buat gas. Cuman kendalanya kemarin itu gara-gara baterainya lowbat mungkin. Dan saya ukur pakai ampere, ternyata ukurannya itu dia nggak nyampe 1,5 ya, cuman nyampe 14,69. jadi dia cetreknya itu nggak full, kadang nyala kadang nggak. Kesalahan saya pikir kalau ditambahkan baterai, mau nyoba ini yang rusak baterainya apa mesinnya. Ternyata setelah saya tambahin baterai, batas maksimum ini cuma 3 volt lebih doang. Karena kemarin saya tambahin baterai 1, jadi dia nyampe 4 volt. Akhirnya kebakar mesinnya. Nah, mesin yang kebakar tuh yang ini ya. Tuh, yang ini kebakar. Panas. Terus saya beliin yang baru nih. Kalau yang di Shopee ini murah, ini cuman berapa, 48.000. Karena saya kemarin beli di toko offline harganya 80.000. Ini namanya Trafo buat pemanas ya, buat pematik, Trafo pematik. Ini bahasanya Cina nih, bahasa Cina, cuman kan sekarang udah ada AI ya, gampang bisa cari tahu bahasanya. Kalian saya beliin baterainya karena baterainya nggak nyampe 1,5. Kayaknya kalau dia 1,4 2,8 itu kan total 2,8. Dia kan minimumnya 3 volt, nggak kuat. Jadi kadang nyala kadang nggak. Saya pikir ininya yang rusak gitu, atau ya ada yang lain, komponen yang lain yang rusak. Ternyata itunya karena baterainya aja yang mulai lemah. Jadi kadang kendalanya kadang nyala kadang nggak. Oke, kita pasang ya, kita rakit dulu. Sebenarnya kalau masangnya mungkin nggak terlalu hafal juga ya, ikutin aja lah. Nanti kira-kira kabel terakhir mana yang belum kepasang. Bautnya benar nggak nih? Kok beda? Kalau di Shopee ini namanya Trafo pematik atau modul, Trafo modul ya. Nah, di Trafo ini kan ada 3 nih. Ini ada 3 simbolnya ini. HV1 nih buat pematik 1, yang ini HV2 pematik 2, ini kecil banget, sama S. Kalau S ini buat suhu. Jadi kalau dia panas dia otomatis mati. Nah, kalau yang ini buat lampu. Mana sensor lampunya? Ada nih sensor lampu. Oke, coba kita pasang dulu ya. Ini fungsi-fungsinya, ini kan buat suhu, yang ini suhu, yang ini pematik 1, yang ini pematik 2. Ini sensornya sebenarnya ada 2 di sini, 1 suhu, yang sini 1 lagi suhu nih. Ya sistemnya kayak Magicom nih. Kalau panasnya di panas tertentu dia mati jeglek sendiri, otomatis mati ya. Kalau ini water heater gas, jadi dia airnya kecil juga masih bisa berfungsi ya, masih bisa nyala ya. Sebenarnya agak susah nih masang laginya nih. Sekarang ya ngelepas yang gampang, masangnya yang susah.
Kemarin ada yang karat bautnya, susah jadi masuk. Mana kenapa sih nggak langsung ke servis, tukang servis aja ya? Sebenarnya sih saya lebih suka hobi ngoprek ya. Yang satu hemat kan, yang kedua juga ya saya penasaran sama ilmunya lah. Kalau dikasih ke tukang servis kan nggak tahu nih cara kerjanya gitu. Kadang-kadang saya penasaran cara kerjanya gimana sih. Tinggal kalau mentok-mentok nggak ketemu baru ikan yang HV1 ini masuk ke sini nih. Ini dia kadang kurang ampuh ya, harusnya dipotong dulu. Nah ini dipotong dulu nih ujungnya nih. Saya kadang besinya ada di dalam nih. Kadang kita tusuk nggak kena besinya langsung. Ini ada besinya nih tuh. Nih yang pemanas ke satu ke sini masuknya. Pematik ke satu ya. Terus yang pematik kedua. Sorry nih kabelnya agak ribet. Pematik kedua nih. Yang terakhir nih S nih yang suhu ya. Saya nggak bawa yang bawaan dari pabriknya karena udah ada ya yang lama lah. Saya mau buka copot ini agak males. Sekarang kalau bawaan yang pabrik kan lebih bagus. Kita gunting lagi nih supaya kena besinya. Ini kalau ada yang nggak berfungsi tuh ininya nih ujungnya kadang suka lepas atau nggak nyentuh sama tembaganya. Yang ketiga nih, kebalik. Oh ya bener, kenapa lepasin lagi? Mana kok agak miring? Oke. Nih ini yang kedua. Sebenarnya nggak perlu digunting juga nggak apa-apa sih ya. Cuman kadang besinya itu agak dalam. Saya gunting tadi. Oke. Nah, ini tinggal pusing nyambung sisanya aja. Tinggal nyocokin kabelnya aja kan. Kabelnya kan warnanya sama nih. Warnanya sama, tapi jangan sampai salah. Ini narik ke sini nih. Narik ke sini. Kalau ini jauh banget nggak nyampe nih buat sensornya. Kabel sensornya jauh banget. Kalau bawahnya kan agak panjang ya sensornya ya. Ini agak pendek. Nah, yang ini lari ke sini nih ini. Ini kita lepas dulu nih. Lari ke sini. Kalau ini tuh buat ground. Fungsinya buat ground ya. Buat ground trafonya. Padahal ya harusnya. Ini kan sebenarnya harusnya kan 3 volt. Nanti dia dirubah jadi 12.000 kilovolt. Cuman kalau secara listrik kan gede 12.000 volt ya. Cuman karena terlalu cepat, kecil banget.
jadi kecil sebenarnya, nggak berbahaya lah, karena ini kan dayanya daya arus DC. Ini ke sini udah. Nah ini yang saya pikirin sensor nih, jauh banget nih. Oh sampai sensor sampai kok, aman berarti ya. Sensornya kita selipkan dari sini aja nih, dari bawah. Sensor sensornya ada kuncinya. Coba yang lama ya, yang lama kan sama ya. Kira-kira masukinnya gimana ini sensor ini? Ini bulatan doang, lubangnya bulat. Ini kan ada garisnya, lubangnya bulat. Lubangnya nih, masukinnya gimana? Masa mau gini aja, nggak ada kuncian, lepas lah. Ini perlunya kalau sebelum dilepas harusnya di video dulu ya, atau direkam dulu, jadi pas mau masukin lagi nggak bingung. Kalau kayak gini kan bingung, gimana caranya bisa masuknya. Ya sensor kita lewatin dulu lah. Nah ini kan ada yang saya putus nih. Kenapa diputus nih? Saya bypass. Kenapa di bypass? Soalnya sebenarnya di sini harusnya kan ada saringan sama magnet ya. Magnet, jadi fungsinya kalau ada air ngedorong dia nyala. Cuman saya bypass karena magnetnya terlalu gede, jadi airnya jadi kecil gitu. Sebenarnya sih bahaya ya, nggak rekomen ya. Jadinya kalau saya mau nyalain harus tetap dari sini aja, nggak bisa dari trekan, nggak bisa buka keran langsung otomatis nyala. Harusnya kan buka keran langsung otomatis nyala, cuman saya bypass ya. Nah ini listriknya nih dua nih. Listrik itu kalau merah positif, yang hitam negatif. Nah merah positif, yang hitam negatif. Nah cara ini tahu positif negatifnya dari mana? Kalau dari sini kan nih, kalau kayak baterai nih, ini positif kan, ini negatif. Mana ini positif, ini negatif. Nah ini kan ngadepnya kan ke belakang gitu kan, berarti ini positifnya, berarti ini yang merah. Tapi jangan sampai ketuker ya, baterai itu paling, kalau yang arus AC kan bisa bolak-balik. Kalau arus bolak-balik kan aman, walaupun ketuker juga nggak masalah. Tapi kalau arus DC kan dia satu arusnya satu, nggak bolak-balik, namanya kan direct current, jadi dia harusnya satu arah, nggak bolak-balik. Makanya nggak boleh sampai kebalik positif dan negatifnya. Nah terus yang ini kita pasang di suhu. Nah kalau untuk pasang di suhu kan nggak ngaruh ya, mau kebolak-balik nggak masalah. Ini ke suhu nih buat, jadi kalau panas dia otomatis mati. Jadi pengamannya dua. Oke, udah.
tinggal yang belum disambung itu yang ini tuh buat cetrekannya ya. Cetrekannya ini yang saya bypass itu, jadi saya langsung dari cetrekan langsung lari ke baterai. Oke, udah semua ya, tinggal yang belum ini nih yang buat sensor. Kalau yang buat sensor saya agak bingung ini masukinnya gimana ini, karena dia ujungnya ada tonjolannya tapi di sininya bulat dan di sininya nggak ada pegangan, bolong aja kan, secara logika nggak masuk ya. Gimana cara bisa masuknya? Apa tadinya bukan di sini? Tapi seingat saya sih di sini. Kan nggak mungkin di sini. Seingat saya di sini. Apa saya lupa? Tapi kalau ini sih nggak ngaruh, mau gantung keluar juga nggak masalah. Nah yang ini nih, ada ini juga sama nih. Ini sensor buat suhu, jadi buat nampilin ya ke display nih. Yang di display yang di sini. Cuman kemarin makan tikus dan yang dimakan tuh pas ujungnya, pas sensornya. Udahlah, yang penting nyala aja, jadi nggak saya ganti. Nah untuk ini nih, dari ke sini nih. Oke, kalau yang ini kita gantung aja sih keluar, nggak masalah sih, nggak ngaruh sebenarnya. Apa dia dari luar, nggak mungkin ngegelayut gantung ya. Nggak ketemu saya ini nyangkulnya di mana dia? Nggak ada. Secara teknis nggak logis ya, kita biarin ngegantung aja di luar, yang penting nyala. Ini kan depannya. Nah sekarang kita coba dulu. Oke, kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel baru, mudah-mudahan nggak salah kabel ini. Ini positif, yang ini ada keluar ya. Kita mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyalakan lagi, coba lagi. Agak lama nih, biasanya langsung cepet tuh. Oke, jadi ya, ini nyala nggak nih? Cuman nih kita coba nggak ada airnya. Tuh. Cuman nih sensornya kenapa nggak nyala sensornya? Apa kebalik? Ini kan udah bener ke listrik. Nah, karena kabel ini sama kabel ini sama nih. Enggak lah. Listrik ini udah bener, ini udah bener, udah masang ya. Oke, tinggal rapiin aja nih, dirapiin, dikasih lakban.
Cuman minusnya ini kenapa nggak nyala? Oh iya, kenapa nggak nyala? Karena kan listriknya nggak nyala, jadi karena nggak ada airnya, nggak ada gasnya, jadi ininya nggak nyala dulu. Tinggal kita rapin aja pakai kabel tis ya. Nah, kita rapin dulu ya pakai kabel tis. Oke, info nih untuk water heaternya merek Niko yang gas LPG ya. Karena udah dites, udah jeglek, tinggal kabelnya nih biar nggak semraut, acak-acakan kita ikat dulu. Sebenarnya ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Tinggal ini nih, saya nggak ketemu ini masangnya gimana ini. Apa ada pasangannya tadinya di sini ya? Takutnya waktu ngelepas nih ada mungkin, cuman hilang gitu tuh ya. Oke, tinggal kita pasang ya. Ini oh ya, informasi nih, kalau untuk water heater gas ini ya menurut saya sih irit ya. Kalau dari segi gasnya irit ya, kira-kira mungkin untuk tabung yang 3 kilo itu bisa nyampe 2 bulan lebih lah, daripada kalau mau mandi ya harus ngangkat-ngangkat air panas ya dari bak gitu atau dari kompor, kan ngeri ya, takut jatuh nyiram kaki gitu ya. Lebih amannya ini sih. Tinggal pasang tutupnya, tutupnya 4 nih, di atas 2, di bawah 2. Kalau ini water heater gas yang paling murah ini, merek Niko, dia yang harga murahan. Oke, tinggal pasang buat muternya ya. Yang gede-gede sama aja nih. Yang kecilnya nih buat pengatur. Kalau ini kan pengatur air supaya gede, ini yang airnya kecil. Ini apinya ya, api panasnya nih, panasnya kecil apa gede gitu. Kalau cetrek ini biasanya keluar 2, kan ada tiga api di sini nih. Kalau cetrek ini jadi 3-3-nya nyala. Kalau cetrek ini jadi 2 doang. Kalau ini ngegedein sama ngecilin apinya nih, apinya. Kalau saya lebih sering sih rekomendasi ke sini, ini di sini
gede, airnya gede, ininya kecil, jadi angkat-angkat kuku. Ini nggak ketemu nih, masangnya di mana, udah gantung aja di sini. Oke, kita pasang dulu ya. Wah, ada yang telat kan? Nah, ini dia. Kalau masang-masang tuh ininya malah telat. Belum dipasang. Bongkar lagi. Nggak tahu fungsinya apa itu. Namanya kalau kerjaan nggak teliti, kurang teliti ya gitu. Nah, lain kali harus lebih teliti, kira-kira mana lagi yang mau dipasang. Pantesan tadi bautnya kok ini rasanya kayak beda nih. Kayaknya baut punya ini. Ini saya cabut lagi, cabut. Nah, keluar ya. Yang jebol aja. Oke. Ini tuh masangnya di sini nih. Nah, malah lupa kan kemarin itu masangnya di mana, di sini. Ini tuh ternyata punya baut ini. Kalau untuk fungsinya nggak tahu nih, cover pelindung aja apa-apa. Mana bautnya nih? Oke, dipasang lagi. Pasang kabel ini ya. Ini sebenarnya jadi angkanya nggak keluar tapi nyala, tetap nyala lampunya. Karena ini nggak dipasang. Mau saya beliin dah, cuman buat ngukur suhu doang. Nggak saya beliin. Fungsinya cuman buat ngukur suhu. Kalau suhu kan ya bisa dirasa-rasa, kalau panas ya dikecilin, kalau terlalu panas kan mati sendiri. Kita pasang lagi. Yang kan ini bautnya kadang namanya bekas air ya, karat, kadang lepas lagi susah. Ini sini. Kasih bocil ngorok di dulu. Tinggal baut satu lagi. Oke, coba kita pasang ya.